Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia, di dalam Al-Quran ini terdapat 15 surat yang diawali dengan sumpah. 5 dari 15 surat yang diawali dengan sumpah itu Allah bersumpah atas nama waktu, mulai dari yang namanya wal asri, demi masa, demi waktu asar, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam 10, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila gelap gulita, wad duha wal laili idza saja, demi waktu duha. Yang nomor 5 wasyamsi waduha. Para jamaah, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf qasam wawu, pasti ayat berikutnya diawali dengan huruf taukid yang merupakan bentuk stressing, penekanan. Begitu kata penelitian ulama ahli tafsir, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf qasam wawu, pasti ayat berikutnya diawali dengan huruf taukid yang merupakan bentuk stressing, penekanan. Contoh surat Al-Asr saja, wal asri innal insana lafi khusri. Saya mencoba mengucap ayat ini kaitannya dengan benang merahnya tahun baru Masehi ini. Kebetulan di situ ada nun taukid tsakilah, ada lam taukid, ada jar majrur. Kalau kita pernah belajar grammar bahasa Arab kaitan dengan tafsir, klop sekali. Makanya cara menerjemahkan, sungguh pasti manusia dalam keadaan kerugian. Innal insana lafi khusri. Para jamaah, Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sekitar 1000 tahun yang lampau dia punya karya tulis yang terkenal yang namanya Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan ilustrasi tentang usia kita. Kalau ada orang usianya ditentukan oleh Allah 60 tahun misalnya, konon sekarang ini survei masyarakat Indonesia kecenderungannya, mohon maaf, sekarang ini usianya hanya 57-58 survei. Nyatanya jenengan yang rawuh harus umur 70 barang kok. Mohon maaf. Nah, kalau ada orang usianya ditentukan Allah 60 tahun, sementara waktu yang kita pergunakan untuk tidur saja itu rata-rata 8 menit, mohon maaf 8 jam. Bahkan sekarang ada istilah tidur yang berkualitas. Saya nggak tahu pengertian tidur berkualitas, apa terus sing ngorok ikut kualitas, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kata teori kesehatan, manusia itu dalam sehari semalam butuh waktu istirahat untuk tidur itu 8 jam agar sel saraf serta rohan tubuh kita fresh dan segar kembali. Katakan tidur kita dimulai jam 10 malam, bangunnya jam 4 subuh, itu sudah 6 jam. Kadang-kadang tambah istirahat siang 2 jam. Katakan rutinitas semacam itu, padahal saya tidak mengurangi waktu usia balita. Anak bayi sampai usia seminggu sampai usia sebulan itu rata-rata tidurnya antara 18 sampai 20 jam. Kita nggak ngitung begitu. Ambil saja rata-rata, kalau ada manusia mulai lahir sampai usia 60 tahun tidurnya dalam sehari semalam 8 jam, mari kita hitung secara matematik.
8 jam kalikan 60 tahun, ketemu 20 tahun untuk tidur semata-mata. Pertanyaannya, yang 40 tahun untuk apa? Katakan untuk sholat. Survei Pak, orang sholat itu yang super khusyuk antara 7 sampai 8 menit. Sebab ada sholat itu super kilat, nggak pakai perangko, sak menit mari kuono. Cuman rata-rata orang sholat itu kalau sholat kasih jam di belakangnya, rata-rata 5 menit Pak. 5 menit kalikan 5 waktu ketemu 25 menit, kalikan 60 tahun ketemu 1 tahun 2 bulan 15 hari. Pertanyaannya, podo-podo usia kita ditentukan kalau 60 tahun, banyak mana waktu yang kita bergunakan untuk sholat sama tidur? Wal asri innal insana lafi khusr. Ini yang sholat aktif loh ya. Gak ono sholat syarif asar karo maghrib digabung karo siji. Gak ono jamak tarki wis dikumpulno ditinggal pisan. Mohon maaf. Makanya Pak, setelah begitu ada nanti pengecualian. Sungguh manusia pasti dan baru yang tidak rugi illalladzina amanu. Ini huruf istisna, pengecualian. Hakikatnya semua manusia rugi illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Mohon maaf, nikmat yang paling agung yang pernah diberikan Allah kepada hambanya adalah nikmat iman. Ini menyangkut hak prerogatif Allah. Siapapun yang dikehendaki beriman pasti beriman, siapa tidak bakal. Mari kita baca Al-Quran. Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Beliau punya anak 2, Habil dan Qabil. Pada akhirnya Qabil pun matinya tidak iman, bahkan sempat membunuh saudara yang namanya Habil. Kita baca Al-Quran, siapa Nabi Nuh, punya putra namanya Kan'an. Ternyata Kan'an tidak pernah percaya kalau bapaknya itu adalah utusan Allah dan matinya tidak membawa iman. Kita baca siapa Nabi Ibrahim, punya namanya orang tua Azar. Meskipun yang mengatakan Azar itu bukan bapak kandungnya tapi pamannya. Karena sejak kecil Nabi Ibrahim itu diasuh oleh Pak Azar sehingga manggilnya bapak. Itu pun matinya tidak iman. Bahkan Azar ini tukang pemahat patung khusus pesanannya Raja Namrud. Siapa Nabi Lut, istrinya tidak pernah percaya kalau suaminya adalah utusan Allah. Sampai pada tataran terakhir paman Rasulullah yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, itu pun tidak pernah percaya kalau kepenakannya itu adalah utusan Allah. Ini menyangkut hak prerogatif Allah. Kita tengok sejarah masuknya agama di Indonesia. Dulu waktu saya di SD pernah belajar yang namanya pemasuk agama, ada istilah animisme, dinamisme. Leluhur kita dulu sebelum memeluk agama percaya yang namanya ini, segala sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa diraba oleh indera, tapi diyakini punya kekuatan gaib. Leluhur kita dulu percaya begitu itu. Baru bergeser kepada dinamisme, segala sesuatu yang bisa nampak oleh mata, bisa diraba, diyakini punya kekuatan gaib, ditunduki dan dipatuhi. Melihat rangkaian sejarah agama ini tidak menutup kemungkinan loh, kita ini leluhur kita tidak beragama kepada Allah. Baru setelah itu ada agama Hindu, Buddha, nanti pada akhirnya Islam. Mohon maaf, saudara kita yang percaya agama Hindu percaya adanya Trimurti, Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Apa kata mereka? Yang menciptakan alam semesta besar isinya adalah Dewa Brahma, yang menjaga ekosistem, yang menjaga lingkungan Dewa Wisnu,
Baru kalau terjadi banjir bandang, tanah longsor, gunung batu, apa kata mereka? Siwa ngamuk. Baru ada yang namanya agama Buddha, yang namanya Buddha Siddhartha Gautama itu. Satu di antaranya nanti hung wilahing skaring bawono skar kaja. Baru setelah itu Islam datang, Pak. Kalau melihat runtut sejarah ini, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan leluhur kita dulu adalah pemeluk animisme, tapi jatuhnya kepada kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini nikmat agung, nikmat agung. Tidak semua orang mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya kepada kita pun alhamdulillah mendapatkan nikmat agung yang namanya hidayah berupa agama Islam. Ini satu di antara rangkaian orang yang tidak akan pernah rugi di hadapan Allah. Yang nomor dua, wa amilus sholihat. Untuk membuktikan kita beriman harus ada aplikasi perbuatannya, amal soleh. Ulama salah mencoba mengadakan taksim, klasifikasi. Al-a'malus sholihatu tangqasimu ala thalathati aksamin. Amal soleh itu dibagi menjadi tiga dalam action aplikasinya. Pertama, al-a'mal bil aqwal, beramal dengan bahasa ucapan. Yang nomor dua, al-a'mal bil af'al, dengan bahasa perbuatan. Yang nomor tiga, al-a'mal bil amwal, dengan harta benda. Pertama, al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Apa banyak? Di antaranya membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibat, berkata baik dan benar. Itu aplikasi nyata amal dengan bahasa ucapan. Mohon maaf Pak, tentang bacaan Al-Quran kita dikasih motivasi oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-harfu bi asyri amthali. Setiap satu huruf itu minimal balasan dari Allah 10 kebaikan. Berarti kalau kita mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, secara enggak langsung kita sudah mendapatkan 190 kebaikan dari Allah, karena jumlah huruf yang tergabung dalam kalimat basmalah itu jumlahnya 19. Makanya dulu pernah saya singgung ini Pak, sebenarnya mengulang sedikit ini. Perhatikan Al-Quran surat Fatir, surat 35 ayat 29. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Salah satu bentuk perniagaan yang tidak ada ruginya, tijaratan lan tabur, itu adalah yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Ndak ono wong maca Quran bayar tuh ndak ada. Nggak ada orang baca Al-Quran mengeluarkan kos biaya, ndak ada. Justru di cash pahalanya oleh Allah. Ndak ada Pak orang baca Al-Quran bayar tuh ndak ada. Tapi di cash. Kalau ada orang baca surat Al-Fatihah, cara nggak langsung dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah hampir 1390 kebaikan, karena jumlah huruf yang tergabung dalam kalimat Al-Fatihah itu 139. Kalau ada orang baca surat Al-Baqarah, Pak, surat Al-Baqarah itu hurufnya 25.500 huruf, kalikan sekian. Kalau ada orang 1068, kalau ada orang baca surat Al-Waqi'ah, Al-Waqi'ah itu hurufnya 1756. Kalau ada orang baca surat Al-Waqi'ah secara gak langsung dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang di cash itu hampir 17.560 kebaikan. Ini merupakan al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan kita. Sahabat yang terkenal ahlu takwil, ahlu tafsir itu Abdullah bin Abbas. Makanya mohon maaf kalau Bapak pas umroh begitu diajak ziarah ke Taif, nah ya, sekarang banyak situs-situs sejarah
yang hampir dihilangkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Di Taif itu ada yang namanya Masjid Adas, ada Masjid Kuk. Ini semuanya bersejarah. Kalau dihilangkan sekarang, maka kita nggak tahu sejarah tentang bagaimana Rasulullah dakwah di Taif. Hilang itu nanti. Dan tidak ada peringatan sama sekali. Ruwet. Hampir-hampir saja rumah kelahiran Rasulullah awal-awal berdirinya kerajaan itu akan ditiadakan, Pak. Sekarang disiasati di Makkah itu namanya maktabah, semacam perpustakaan. Itu tempat kelahiran Rasul hampir ditiadakan. Seandainya tidak ada, nanti kita umat Islam kehilangan jejak sejarah. Mana buktinya kalau Muhammad pernah lahir di Mekah? Ini perlu dalam pembuktian agama, itu perlu. Untungnya sampai sekarang masih utuh rumah kelahiran Rasulullah itu. Sama kalau situs-situs sejarah dan masyarakat tidak pernah mengenang, memperingati, ruwet nanti. Masjid Adas itu salah satu diantaranya, tatkala Rasulullah difitnah sampai dilempari batu anak-anak kecil, diusir waktu beliau di Taif, itu sempat, mohon maaf, istirahat di kebun anggur. Oleh pemilik anaknya kebun anggur menyuruh pembantunya, namanya Adas, tolong orang yang berteduh, yang sedang kepayahan karena dikejar itu kasih anggur. Tatkala Rasulullah tidak makan anggur, mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Adas tertarik. Ini ucapan apa ini? Ini ucapan apa? Pada akhirnya Adas yang merupakan tukang kebun orang Nasrani ini masuk Islam. Sejarah ini kalau ditiadakan, hilang kita nanti situsnya. Peringatan itu perlu, Pak, untuk mengingatkan. Nama saja peringatan. Lawang deling nasi belarah, apa mana gak deling no? Kita baca sejarahnya Abdullah bin Abbas. Waktu kecil Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berikan ilmu tentang khusus ilmu takwil. Dan sahabat yang pandai ilmu takwil ada sahabat Abdullah bin Abbas. Ingat, sahabat Abdullah bin Abbas itu, Pak, tatkala berada di Mekah, tatkala mau buang air kecil saja, beliau mesti keluar dari tanah haram. Insya Allah. Sahabat, mohon maaf, yang namanya Imam Ahmad bin Hambal, setiap masuk kota Madinah, katakan Madinah itu Surabaya, sini itu Wahru misalnya, beliau sudah tidak berani naik kendaraan. Ditanya oleh menterinya, oleh santrinya, kenapa Syekh? Saya merasa tidak pantas kalau naik kendaraan, sementara di dalam bumi ini terdapat manusia termulia di dunia akhirat, Rasulullah Muhammad SAW. Ini menyangkut etika. Ini menyangkut etika. Jadi para jamaah, mohon maaf, hampir situs-situs sejarah itu sudah ditiadakan. Kalau memang terjadi, nanti pada akhirnya nanti akan terjadi perang agama. Ditanya, mana buktinya kalau Muhammad pernah lahir? Mana? Kalau sudah nggak ada, kalau masih ada, ini rumahnya, masih ada bukti untuk sana. Jadi memperingati itu penting. Yang terpenting kita tidak mengkultuskan bahwa Muhammad pernah dilahirkan di situ dan ini rumah tempat tinggalnya. Para jamaah yang saya muliakan, mohon maaf ya. Jadi pertama, al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan, mengucapkan kalimat thayyibat. Makanya mohon maaf, kita harus punya asuransi hidup. Kalau selama ini kita ada yang mengasurasikan kehidupannya, rumah tangganya, macam-macam, sekarang kita harus punya asuransi, Pak. Apa? Kata Rasulullah, ini garansi untuk mendapatkan surga dari Allah. Mohon maaf, setiap habis sholat jangan meninggalkan baca ayat kursi. Hadisnya sahih. Orang yang istiqomah baca ayat kursi setiap habis sholat, surga, kecuali nunggu setelah kematiannya. Nomor 2, jangan pernah meninggalkan surat Al-Mulk, garansi bebas siksa kubur. Mohon maaf, yang terakhir,
Jangan pernah meninggalkan baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Ini perintah Allah. Silakan dibuka Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yushollu ya ayyuhalladzina shollu, ini fi'il amr. Tidak ada perintah dari Allah yang dikasih contoh dan tidak ada kecuali baca sholawat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Allah gak menjelaskan bagaimana caranya sholat, baru jelaskan Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semuanya sebagaimana aku sholat. Bagaimana tata caranya gak dikasih contoh oleh Allah. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Allah tidak beri contoh dan Allah tidak melakukan zakat. Watimul hajjal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh untuk aku. Baru Nabi menjelaskan khudu anni manasikakum. Prakteknya sahabat disuruh mengambil apa yang pernah dilakukan Rasul waktu haji. Allah nggak kasih contoh, Pak. Perintah puasa, Allah tidak pernah puasa. Tapi begitu perintah baca sholawat, justru sponsor utama itu Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikat, dan malaikatnya, yusholluna ala nabi, bersolat kepada Nabi. Baru kita diambil Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, shollu fil amal. Nggak ada perintah yang dikasih contoh dikasih praktek nyata kecuali perintah membaca sholat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan pernah meninggalkan baca sholat. Kenapa? Itu perintah Allah. Terlepas nanti panjenengan pakai sayyidin atau tidak, gak ngurus. Sing penting bacalah sholawat. Kenapa? Perintah Allah. Ingat, terutama malam Jumat, itu Nabi yang minta, aktsirus sholata alayya yaumal jum'ati, perbanyaklah baca kepadaku terutama hari Jumat. Ingat Pak, kalender Masehiya dengan Komariah itu tidak sama. Kalau Komariah dimulai dengan hurufus syamsi, begitu maghrib itu sudah berganti hari. Nanti kalau sudah maghrib sudah Senin. Makanya dalam masyarakat kita itu malam Jumat. Karena apa? Maghrib Khamis itu sudah Jumat. Gak ngawur Pak, leluhur kita wong biyen malam Jumat. Kenapa Jumat dini itu? Kalau Masehiya baru terganti pergantian jam 00. Awak iki melok sapa kok bingung kabeh? Ya melok sing genah apa? Nah, ini loh saudara, fakta kehidupan nyata itu. Pokoknya kalau sudah hari Jumat, mohon maaf ya, saya pribadi Pak, kalau hari-hari biasa yang saya baca wiritan-wiritan itu banyak. Murid dari Asmaul Husna, meskipun kita gabung ya Fattah, ya Rozak, ya Hanan, itu kan Asmaul Husna semuanya. Tapi khusus malam Jumat, pray saya bacaan itu, tak ganti baca sholawat. Kenapa? Itu permintaan Rasulullah. Aktsirus sholata alayya yaumal jum'ati, titik. Ingat al-maghfurlah almarhum siapa yang meninggal dunia, Ustaz Jabir itu. Dia hafal Quran, ditanya, saya kalau hari Kamis malam Jumat Al-Quran saya tak kurangi, tapi sholawat konsentrasinya saya ke sana. Ditanya kenapa? Itu Rasulullah yang minta. Di samping baca sholawat itu perintah Allah, Kamis malam Jumat sampai Jumat sore itu khusus Rasulullah minta, aktsirus sholat alayya yaumal Jumat. Ini aplikasi nyata dengan al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Yang nomor dua, al-a'mal bil af'al, dengan bahasa perbuatan. Apakah sholat maktubah, perbuatan apapun yang bisa mendatangkan ridho Allah, apapun bentuknya, pokoknya apa doanya Allah ridho tidak, itu termasuk aplikasi amal nyata dengan bahasa perbuatan.
Makanya kemarin pernah saya singgung, jangan pernah meninggalkan sholat sunnah, Pak. Ayo kita kasih motivasi satu dulu. Nabi pernah dawuh, ya, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi kita mengerjakan semuanya, itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo sekarang pengertian sunat, mindset kita sekarang dirubah. Selama ini orang menerjemahkan sunat itu yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sunat itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan gak popo. Ngerti kan? Ya gara-gara gak popo iki bro, ruwet. Mindsetnya sekarang dirubah. Sunat itu kalau kita kerjakan untung besar, kalau kita tinggalkan rugi besar. Harus begitu. Coba 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo biar kita tahu berapa harganya dunia, meskipun nggak tahu pasti, tapi paling tidak punya ancer-ancer. 4 bulan yang lalu majalah Forbes itu menurunkan 10 orang terkaya di dunia. Ranking 4 itu namanya Bill Gates. Sembois masih podo gak menurut duit tak hitung notok Pak ya, gak apa-apa gak menurut duit. Paling enggak. Berapa kekayaannya Bill Gates itu Pak? 129 miliar US dollar. Kalau dolarnya dipatok terus hari ini 15.716, maka kayaknya Bill Gates itu hampir 2000 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Aku lu gak rupanya duit 1 miliar. Halo? Oh nah. Ini 2000 triliun Pak. Uang 2000 triliun itu belum bisa membeli Jawa Timur dan isinya. Sementara Jawa Timur itu bagian Indonesia. Indonesia itu bagian global dunia. Berarti harganya dunia mega triliun. Ewo semono kata Nabi, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Ayo ngomong sunat, ngaplu kon. Sunat gak popo, ruwet. Gak ngomong karo wong ini ki aku, ruwet. Kenapa? Mindset pengertiannya harus dirubah. Coba lanjutkan hadis ini dengan hadis dari Abu Dawud. Kalau ada orang sholat berjamaah, subuh terutama, kalau ada orang sholat berjamaah subuh dilanjutkan dengan zikir, apakah baca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibah, kuliah subuh semacam ini, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit yang namanya matahari, nanti sekitar jam 5.14 menit itu sudah tulu, namanya syuruk. Apa kata Rasulullah? Lalu dia sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat syuruk atau al-duha. Apa kata Rasulullah? Pahalanya sama dengan haji dan umroh, taman, sempurna. Kalau ada orang sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir, apakah baca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibah, kuliah subuh semacam ini sampai matahari terbit kira-kira jam 5.14 menit, katakan 15 menit, lalu kita sholat sunat 2 rakaat namanya syuruk awal duha, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Mohon maaf Pak, orang daftar haji reguler sekarang itu tunggu 37 tahun. Orang daftar plus sekarang butuh 10 tahun. Orang yang haji furoda itu butuh uang 3.000 US dollar. Sekarang daftar, sekarang berangkat hampir 525 juta. Saiki gadik nunggu waktu, gadik bayar. Sampean bisa mendapatkan haji dan umroh sempurna. Mari sembahyang subuh. Ayo ojo tuya-tuyu maneh, tambah tuwek tuya-tuyu tok ae. Ruwet. Tuya-tuyu aja ya. Coba. Kajian subuh nanti sampai jam 5:04. Lalu kita sholat sunat. Apa kata Rasulullah? Pahalanya haji dan umroh. Loh ini apa? Rasulullah memberikan motivasi. Ayo ngomong sunat. Sunatnya gak perlu, gak ngurus aku karo ngomong ini, gak ngurusan.
Kecenderungan kita sekarang ini, dulu waktu kita masih aktif, masih masih sembrono bekerja, mindset kita berubah. Dulu 30% ukhrawi, 70% duniawi. Saya sepura paripurna pensiun dirubah Pak mindsetnya, 70% untuk ibadah, 30% untuk kerja. Wis gak wayahe tuwek-tuwek kerja wis lapo, wis pegel bro. Pancet tuwek kerja dinikmati kok. Caranya dengan memperbanyak ibadah sangu di hadapan Allah. Wong kadang tambah tuwek bayangane tambah akeh kok. Ini duit-duit 10 miliar ruwet jadi malaikate ruwet. Tuwek-tuwek bayar sing enggak wis gak main kok. Artinya apa Pak? Mindset kita sudah dirubah. Mohon maaf ya, rata-ratanya hadir di atas 5 kepalanya. Mohon maaf, aku gak kroso September kemarin usia saya sudah 63, tambah tuwek awake kira, masya Allah, merot tuwek ngono. Kalau tidak kita sendiri yang merubah mindset kita, jangan berharap kita punya tabungan banyak di hadapan Allah. Makanya dulu saya memberikan ilustrasi, katakan kita hidup di dunia ini, katakan dunia itu adalah koperasi, kita anggotanya. Dalam undang-undang koperasi ada istilah iuran wajib, ada iuran sukarela. Katakan yang wajib adalah sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Yang sukarela, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, baca Al-Quran, sedekah, jariyah, macam-macam. Begitu tutup tahun, buku dan seluruh tabungannya diserahkan kepada anggotanya. Semakin banyak tabungan sukarela, semakin banyak kita terima. Dan setelah tutup tahun sama Pak. Kalau kita sudah mati, nanti tabungan kita sholat wajib. Kalau sholat sunatnya banyak, semakin banyak. Aku gak sembahyang sunat gak apa-apa, ya wis gak ngurus, karepmu ruwet ta warapun. Ini al-a'mal bil af'al dengan bahasa perbuatan. Yang nomor 3, al-a'mal bil amwal. Mohon maaf Pak, mungkin tatkala kita bekerja dulu, setiap bulan kita punya struk gaji, dan untuk anggaran rumah tangga kita sudah jelas Pak. Untuk biaya pendidikan sekian, biaya lauk pauk sekian, untuk listrik sekian, PDAM sekian, untuk pulsa sekian, untuk cicilan sekian. Yang belum pernah ada untuk sodako berapa sekian, nggak pernah ada anggaran itu Pak. Sodako sekian ndak ono dalam anggaran kita itu, ndak ono Pak, ndak ono. Semuanya jelas itu Pak, posnya itu untuk pendidikan, untuk lauk pauk, untuk PDAM, untuk listrik, untuk pulsa, untuk cicilan, untuk tabungan masa tua, untuk sodako, nggak ono. Sekarang sudah waktunya Pak, sudah waktunya, wis waktu nih wis, wis waktu nih. Makanya mohon maaf, jangan pernah mengusir, membentak pada pengemis. Pengemis itu sampai kiamat ada Pak. Siapa bilang? Allah. Perhatikan Al-Quran surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada peminta-minta jangan kamu bentak, jangan kamu usir. Berarti pengemis sampai kiamat itu ono. Meskipun sekarang pengemis itu dengan model yang berbeda-beda Pak, tapi intinya sih ngemis. Masya Allah. Dulu, sekarang nggak seberapa ada. Dulu pengemis pakai mobil Pak, dengan dalih sumbangan pembangunan pesantren, masjid, macam-macam. Dulu itu kan begitu Pak, ada mobil bawa corong besar, mesti ya Robi bil Mustafa balik makosi dana. Saya ngomong dana mesti kotak maju, dana kon ruwet kon. Setelah disidiki, mereka kosnya di Manuan, kebanyakan orang dari Pasuruan itu. Orang minta-minta sampai kiamat ada, meskipun dengan casing yang berbeda, tapi tetap yang ngemis. Masya Allah. Saya pernah cerita Pak,
Di kampung saya Simorejo Gang 6 itu Pak, orang ngemis cuma hari Selasa saja tak titeni. Aku gak di pekerjaan tetap aku. Selama nggak ada pengajian ya usah aku baca buku depan rumah, kemelek Selasa mesti ono. Nah, pengemis sekarang itu Pak cerdas Pak, ngerti pangsa pasar. Embo belajar tekondi kok. Ada ibu-ibu kalau dari jauh di rumah mesti nyanyi-nyanyi. Persis depan rumah saya mesti selawatan. Bu, kok selawatan? Nggih Bang, griya jenengan lho, ngerti deh. Nyanyi kata wei kok, selawatan tak wei double kok. Ngerti pangsa pasar. Dan jangan lupa Pak, dengan dalim bojo itu saya akeh. Saya pernah cerita itu, jenengan kalau pas melewati pergi Jombang lewat bawah tidak oleh tol panjang misalnya, begitu jenengan nyampe di terminal bis Mojokerto Trunojoyo itu kan ada perempatan Pak, di situ banyak orang ngemis Pak, semacam-macam Pak. Kadang kakinya dibalut seperti orang, mohon maaf, borokan begitu, ombrongnya dok duting, pernah saya tahu datang Satpol PP Melayu banter kok, jari borok dengan Melayu banter ya, naik baru sepeda kecekel, ternyata Bapak bujuk lututnya dikasih tape sama obat merah, ya seperti yang borok. Nah sekarang mohon maaf, beramal dengan harta benda itu macam-macam bentuknya. Dulu saya memberikan ilustrasi, kalau di kampung kita, tempat kita asal di desa kita, kok ada pembangunan masjid, musola atau tempat ngaji, kok kita sempat urung 2 semen sak Pak, 2 sak semen, Masya Allah. Katakan kita punya uang cuma 150.000, datang pada toko bahan-bahan bangunan itu tanya berapa semennya, 55.000, saya beli 2 berarti 110.000. 40.000 ngongkon tukang becak, Pak tolong Pak semen antarkan pada orang bangun TPG itu atau bangun musola itu, kalau tanya dari mana, hamba Allah, gitu aja. Begitu diterima, lalu semen kita dibuat nempel. Kenapa? Jadilah bangunan. Selama bangunan masih berfungsi untuk ibadah, maka selama itu pula kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau kita mati, ini menjadi jariyah untuk kita. Ini namanya al-a'mal bil amwal. Masih banyak contoh dan ragamnya. Wa natijatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara berdasarkan surat Al-Asr, kita tuh pasti mati. Kapan? Itu bagian dari rahasia Allah. Orang mati itu ibarat orang bepergian jauh yang tidak pernah pulang ke rumah kita masing-masing. Mohon maaf Pak, orang bepergian jangankan keluar kota, luar pulau, luar negeri, kita keluar kono kromo saja mesti sangu Pak, mesti sangu. Kalau kita bepergian luar kota, luar negeri misalnya Pak, kehabisan uang, kita bisa ngeband keluarga, tolong aku ditransfer. Sementara orang mati itu pergi jauh, yang tidak pernah pulang ke rumah masing-masing, kalau kehabisan uang katanya transferan sopo, katanya benang sopo tolong transfer jadi malaikat, terus gak ono bro kon matek blok, tapi gak ada blok ngono minta tambahi dewi, saya minta maaf. Apa artinya? Perlu amal nyata kita masing-masing di hadapan Allah. Lah sekarang mindset kita yang sudah kepalanya 6 ke atas dirubah, 70% mindsetnya harus ukhrawi, masa depan, masa bedah, untuk kembali kepada Allah itu masing-masing. Kadang-kadang tanya setelah pensiun apa kerjanya, MC ngomong cucu, itu hanya sekedar saja Pak, sekedar saja. Tapi yang terpenting kita memberikan nasib kita masing-masing di hadapan Allah. Aku kerja wis stowo wis pegel, sekarang baru harus mengisi masa depan kita untuk memperbanyak bekal. Yang paling akhir, kalau orang tua kita masih ada Pak, bahagiakan beliau, Masya Allah. Terlepas
berita viral ini nyata maupun hoax, kita ambil pelajarannya. Kan ada pemuda yang sejak kecil mungkin terlampau dimanja oleh ibunya, mungkin tuh ya, mungkin nol pendidikan agamanya, dek-dek gunggungan, kalau dibombong dadi. Apa yang terjadi ketika ibunya sholat diinjak? Ada yang mengatakan satu, yang terjadi apa Pak? Sekarang viral, tak simpen itu, tak simpen itu. Kakinya tuh yang kanan keluar bulu seperti, mohon maaf, kakinya sapi, dan tangannya itu tak simpen itu. Itu siksa nyata di dunia. Makanya lebih pernah dawuh, asra'ul amali iqaban, masya Allah, ukukul walidain. Amal yang dikes siksanya oleh Allah kalau durhaka pada bapak ibunya. Persis hadis ini Pak. Jadi kakinya seperti kaki sapi begitu, kadek lumpuh. Ditanya kenapa? Waktu ibunya sholat ditendang, dikes, bulunya panjang, seperti itu kakinya sapi. Masya Allah. Kalau hoax kayaknya tidak. Kalau saya lihat ya, meskipun saya bukan ahli apa begitu tentang masalah shootingan galak, tapi yang enggak itu, Masya Allah. Makanya mohon maaf, setiap habis sholat mohonkan ampun bapak ibu ketika sudah kembali kepada Allah. Minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai tidak kita mohonkan ampun kepada Allah untuk bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia. Itu satu dah. Kenapa? Mayit itu butuh, paling tidak butuh doanya yang masih hidup. Doanya masih hidup itu butuh itu Pak, butuh ya. Oleh karenanya buat kita semuanya, perhatikan Al-Quran surat Al-Asr atau surat-surat yang lainnya. Kebetulan ini kaitannya dengan benang merah tahun baru. Ini akad pertama, akad kedua ya. Akad pertamanya kemarin pas tanggal 1 itu ya. Akad kedua ini mohon maaf ya, ini kaitannya dengan apa, peringatan bagi kita semuanya bahwa kita pun akan kembali di hadapan Allah. Satu di antaranya perlu amal nyata dengan bahasa ucapan, bahasa perbuatan, dan bahasa harta benda. Yang paling akhir, berbahagialah panjenengan bisa istiqomah sholat subuh berjamaah. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik fi uli ummati fi bukuriya. Doanya itu begitu. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahi untuk umatku yang waktu subuhnya sholat. Saya baca interpretasinya itu yang sholat berjamaah subuh ternyata. Terakhir Pak, doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat tidak akan pernah ditolak oleh Allah. La yuraddud du'a'u bainal adzani wal iqamati. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat tidak pernah ditolak oleh Allah. Ternyata rahasianya di subuh Pak. Subuh itu, subuh. Makanya habis adzan subuh kasih kesempatan kan oleh muadzinnya, mungkin sekian detik sekian menit sebelum qomat kita kesempatan qobliyah lalu berdoa. Itu doa-doa yang cepat naik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kajian kita ini bareng oleh maunah fadhol hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tetap diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan, diberi kesejahteraan, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita pun termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Fardu ya Somad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali ikram ya hayy ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilah wahidah la ilaha illa anta hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma hassil maqasidana waqdi jami' hajatina wa yassir jami'a umurina bihaqqi rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair Allahumma ballighna ila baitikal haram Allahumma yassir lana zuratal maqal madinah usun jama' masjid baitus salam ya Allah yassir wa sahil sal maqal madinah bihaqqi ayatikal mu'azzamah innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradtuka ila ma'ad wa dhin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, kami silakan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan di sisi utara Serambi. Sekali lagi kami sampaikan kepada jemaah sekalian, telah kami sediakan konsumsi sarapan pagi yang ada di sisi utara Serambi. Terima kasih. Langsung bangsul ternyata. Langsung bangsul Ustaz. Ya gantian. Enggak.
tiga orangnya tunggoni. Ayo. Sementara cuma bisa lihat dulu. Ini enggak pedes mungkin. Iya. Ada sambal kan? Kalau yang merah-merah ya. Ada sambal. Iya. Ini. Enggak berani. Enggak berani. Belum berani.